Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kita yang berjudul Perbandingan Usaha Tani di Jepang dan di Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Yang pertama ada Asarahia Caroline BRS, yang kedua ada Fitri Yuliana, yang ketiga ada Helena Jahrotul Aini, yang keempat ada Rifki Tahara, dan yang kelima ada Talia Dian. Nah, adapun materi dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama usaha tani dan pertanian modern, yang kedua aksi revolusi dan mekanisme pertanian, yang ketiga ada perbedaan sistem usaha tani di negara maju dan berkembang, yang keempat teknik pertanian dan teknologi. Nah, sebelum melanjutkan presentasi, ada quotes dari kami, yaitu semua kekayaan bersumber dari pikiran, kekayaan ada di dalam gagasan, bukan pada uang. Nah, materi yang pertama, usaha tani dan pertanian modern. Nah, apa sih itu usaha tani? Usaha tani sendiri merupakan kegiatan pengorganisasian atau pengelolaan aset dan acara dalam pertanian. Usaha tani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. Selanjutnya adalah pertanian modern. Pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Nah, dalam pertanian modern ini menggunakan mesin, rekayasa genetik, sistem informasi, dan lainnya. Selanjutnya adalah apakah usaha tani dengan konsep pertanian modern sudah dapat diterapkan di negara berkembang dan maju? Nah, pada negara berkembang, pertanian modern belum dapat diterapkan secara merata. Mengapa? Karena adanya keterbatasan dana, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih minim, dan sumber daya manusia yang masih belum terlalu mendukung dalam pertanian. Sedangkan pada negara maju, sudah hampir seluruhnya negara maju menerapkan pertanian modern pada negaranya. Kemudian adalah aksi revolusi dan mekanisme pertanian. Next. Kita memilih negara maju adalah Jepang. Kapan sih Jepang itu mulai melakukan aksi diversifikasi pertanian? Jawabannya adalah pada tahun 2006. Dikarenakan pada tahun 1962 telah terjadi penurunan konsumsi beras. Pada 2011, Jepang berhasil menciptakan traktor robot. Dalam kurun waktu 10 tahun, Jepang berhasil memprediksi penduduk tahun 2050 yang akan meningkat. Pada 2019, PBB melaporkan tentang sumber daya air bahwa 40% produksi biji-bijian dan 45% produk domestik akan bermasalah di tahun 2050. Pada tahun 2050, Jepang akan memperbaiki kondisi pangan yang telah dimulai pada tahun 2030. Jadi, Jepang hanya dapat memperbaiki revolusi pertaniannya dalam kurun waktu 20 tahun. Next. Selanjutnya adalah pada negara berkembang, kita mengambil Indonesia. Kapan sih Indonesia itu mulai melakukan aksi revolusi pertanian? Yaitu dengan mengandalkan konsep Al-Sintan pada tahun 2016. Akan tetapi di era industri 4.0 pada tahun 2019, Indonesia mulai mengembangkan konsep smart farming. Pada 6 September 2019 telah terjadi pengendalian alih fungsi lahan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan pemberian insentif kepada petani yang dimulai dilaksanakan pada tahun 2019 hingga sekarang. Pada 2020, Indonesia mulai membentuk kelembagaan pangan berbasis keluarga petani guna meningkatkan kedaulatan pangan Indonesia. Selanjutnya adalah siapakah yang terlibat dalam pertanian modern? Nah, di sini dalam pertanian modern, otomatis yang pelaku utamanya ataupun peran utamanya adalah petani yang berperan penting dalam keberhasilan pertanian modern. Selanjutnya, dalam pertanian itu ada subsistem yang mendukung. Nah, dalam subsistem yang mendukung itu ada lembaga pemerintahan, ada lembaga keuangan, ada lembaga pertanian, dan ada juga teknologi di dalamnya. Nah, lembaga pemerintah berguna untuk mendukung dalam usaha tani,
bank dan koperasi membantu untuk menyediakan modal. Lembaga pertanian adalah seperti dinas pertanian yang berguna untuk penyuluh pertanian untuk menyampaikan suatu informasi tentang pertanian, dan adanya teknologi sebagai pembantu ataupun alat dalam menjalankan suatu pertanian modern agar dapat memproduksi hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah materi perbedaan sistem usaha tani di negara maju dan negara berkembang. Mengapa negara maju lebih memiliki usaha tani yang bagus dibandingkan negara berkembang? Next. Kami mengambil Jepang sebagai negara maju. Pemerintah Jepang menerapkan farm size expansion agar kepemilikan lahan pertanian semakin bertambah menjadi 15-20 hektar untuk setiap keluarga petani. Pemerintah Jepang melindungi petani dan mengendalikan harga produk pertanian. Pemerintah Jepang mengendalikan harga dengan produk impor memiliki harga lebih rendah dibandingkan produk lokal, sehingga produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Pertanian di Jepang juga menerapkan sistem pertanian modern dengan menggunakan banyak inovasi teknologi, seperti robot traktor dan selaput polimer. Selanjutnya di negara berkembang Indonesia. Di Indonesia, luas lahan pertanian masih minim karena terjadi alih fungsi lahan sebagai perumahan dan industri. Harga produk pertanian yang kurang stabil karena tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan petani. Banyak petani Indonesia yang masih menggunakan alat tradisional untuk menggarap lahannya. Namun, Indonesia juga telah mengalami perkembangan teknologi, seperti drone yang merupakan sensor tanaman untuk mendapatkan beragam data tanaman. Selanjutnya ialah teknik pertanian dan teknologi. Next. Jika dilihat dari negara maju yaitu Jepang itu mulai tidak menggunakan, bahkan tidak membutuhkan lagi tanah sebagai media tanam tanaman. Mereka sudah mulai menggunakan selaput polimer bening dan berpori. Nah, keuntungan dari menggunakan selaput polimer ini adalah mengurangi penggunaan kapasitas air hingga 90%. Selain itu tidak lagi membutuhkan pestisida karena selaput polimer ini sudah bisa menghambat virus dan penyakit. Selanjutnya penggunaan teknologis sebagai pertanian sedikit orang sekaligus menarik minat para pemudanya. Lalu menekankan penggunaan rumah kaca dan hidroponik karena teknik ini dapat meningkatkan produktivitas hingga 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian konvensional. Dibandingkan dengan Indonesia ini masih dalam tahap pemerataan alsintan. Selain itu ada permasalahan lain seperti perbaikan dan standarisasinya. Perkembangannya juga itu masih kurang efektif karena ketidaksiapan lembaga terkait. Selain itu penggunaan alsintan masih perlu memperhatikan aspek sosial budaya karena selama ini alsintan yang digunakan masih dalam aspek secara teknik saja. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.